Timnas Indonesia turun full squad di FIFA ASEAN Cup. Media Vietnam akui ketar-ketir dan pesimis bisa juara begini. Media Malaysia hina Indonesia cuma bisa berhayal gantikan Iran tanpa usaha. Erick Thohir murka, beri balasan begini. Persaingan sepak bola Asia Tenggara kembali memanas jelang digelarnya FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen anyar hasil kolaborasi FIFA dengan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, ini belum resmi dimulai, namun atmosfer panas sudah terasa di seluruh kawasan. Dari semua tim peserta, satu nama yang kini paling banyak menyita perhatian adalah Timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, skuad Garuda akan tampil dengan kekuatan penuh alias full tim pada FIFA ASEAN Cup 2026. Momen ini dinilai menjadi keuntungan luar biasa bagi Indonesia karena turnamen berlangsung bertepatan dengan agenda resmi FIFA Matchday pada tanggal 21 September hingga tanggal 6 Oktober tahun 2026. Artinya, seluruh klub di dunia wajib melepas pemainnya untuk membela tim nasional masing-masing. Kabar ini sontak memicu kegelisahan di negara rival, khususnya Vietnam. Media-media Vietnam mulai ramai membahas potensi kekuatan mengerikan Timnas Indonesia jika turun dengan skuad inti. Media ternama Vietnam, Bongda 24H, bahkan secara terbuka mengakui bahwa format FIFA ASEAN Cup 2026 justru menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Terlebih, Garuda memiliki sejumlah pemain dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa yang dinilai bisa menjadi pembeda besar di level regional. Ketika turnamen berlangsung dalam kalender FIFA Matchday, klub-klub di seluruh dunia wajib melepaskan pemain. Ini menjadi keuntungan strategis besar bagi Indonesia, tulis Bongda 24H. Mereka juga menyebut Indonesia sebagai tim yang paling diuntungkan dari regulasi tersebut. Bagi tim seperti Indonesia, yang memiliki banyak pemain naturalisasi dan diaspora berkualitas di Eropa, aturan ini seperti hadiah besar dari FIFA, lanjut media tersebut. Pernyataan itu langsung menjadi sorotan publik Asia Tenggara. Banyak pihak menilai pengakuan tersebut menunjukkan bahwa Vietnam mulai merasa terancam dengan perkembangan pesat Timnas Indonesia. Vietnam tampaknya masih belum bisa melupakan pertemuan-pertemuan sebelumnya melawan skuad inti Garuda. Dengan hadirnya pemain-pemain berpengalaman dari kompetisi Eropa, kualitas teknis, taktik, hingga mental bertanding Timnas Indonesia meningkat tajam. Hal inilah yang membuat media Vietnam mulai terang-terangan mengakui rasa was-was mereka. Selain faktor full squad, Indonesia juga mendapat keuntungan tambahan yang sangat besar, status sebagai tuan rumah divisi pertama FIFA ASEAN Cup 2026. Menurut laporan ASEAN Football, Indonesia akan menjadi tuan rumah kasta tertinggi turnamen ini, sementara Hong Kong menjadi tuan rumah divisi kedua. Divisi pertama akan dihuni oleh kekuatan utama Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Bermain di kandang sendiri jelas memberi keuntungan besar bagi Timnas Indonesia. Dukungan supporter fanatik di stadion-stadion Indonesia dianggap sebagai salah satu faktor paling menakutkan bagi lawan. Media Vietnam bahkan mengakui atmosfer stadion di Indonesia sangat sulit ditaklukkan. Indonesia menerima keuntungan tambahan sebagai tuan rumah divisi pertama. Dukungan puluhan ribu supporter akan menjadi keuntungan psikologis besar, tulis Bongda 24H. Mereka menambahkan bahwa stadion-stadion Indonesia selama ini dikenal memiliki tekanan luar biasa bagi tim tamu. Di Asia Tenggara, Stadion Indonesia dianggap sebagai salah satu venue paling sulit untuk ditaklukkan, lanjut laporan tersebut. Bagi Vietnam dan Thailand, bermain di Indonesia jelas bukan tugas mudah. Selain harus menghadapi kualitas skuad Garuda yang meningkat drastis, mereka juga harus bertarung melawan tekanan mental dari atmosfer stadion. Ketakutan Vietnam cukup beralasan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Timnas Indonesia memang sangat signifikan. Dengan format turnamen yang menggunakan sistem satu pertandingan di setiap fase, setiap laga akan sangat menentukan. Di sisi lain, Indonesia justru dipandang sebagai kandidat terkuat untuk keluar sebagai juara perdana FIFA ASEAN Cup. Optimisme publik Indonesia pun semakin tinggi.
Banyak yang percaya FIFA ASEAN Cup 2026 bisa menjadi momentum emas untuk menegaskan dominasi baru sepak bola Asia Tenggara. Kini semua mata tertuju pada timnas Indonesia. Akankah skuad Garuda benar-benar membungkam rival-rival Asia Tenggara dan mengangkat trofi perdana FIFA ASEAN Cup? Satu hal yang pasti, sebelum turnamen dimulai pun, aroma ketakutan sudah mulai tercium. Dan kali ini, sumber ketakutan itu datang dari satu nama, Timnas Indonesia. Media Malaysia hina Indonesia cuma bisa berhayal gantikan Iran tanpa usaha. Erick Thohir murka, beri balasan begini. Mimpi manis jutaan pendukung timnas Indonesia untuk melangkah ke pentas Piala Dunia 2026 lewat jalan pintas akhirnya harus kandas sama sekali. Setelah Presiden FIFA Gianni Infantino secara resmi memastikan bahwa Iran tetap akan bertanding di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada, media sepak bola Malaysia yang selama ini kerap bersikap sinis terhadap kemajuan sepak bola Indonesia, langsung melancarkan serangan cemoohan yang sangat pedas dan merendahkan. Seperti diketahui, geger kabar yang menyebutkan Iran berpotensi dikeluarkan atau mengundurkan diri akibat perselisihan politik dengan salah satu tuan rumah yaitu Amerika Serikat, sempat membangkitkan harapan besar di tanah air. Setelah tersingkir di putaran keempat kualifikasi zona Asia, seluruh mata tertuju pada peluang menjadi tim pengganti, bahkan bermunculan wacana adanya babak tambahan antar konfederasi yang melibatkan tim-tim kuat dari Eropa dan Asia. Dalam suasana itu, nama Indonesia santer disebut-sebut sebagai calon terkuat mengingat penampilan yang terus meningkat di bawah asuhan Sintayong. Pendukung pun tak segan-segan melancarkan kampanye besar-besaran di media sosial dengan tagar-tagar Indonesia ganti Iran hingga mengirimkan permohonan langsung ke kantor pusat FIFA. Suasana seolah-olah sudah yakin bahwa tiket ajaib itu sudah berada di genggaman tangan. Namun semuanya runtuh dalam sekejap mulut Gianni Infantino. Melalui pernyataan tegasnya, orang nomor satu di tubuh sepak bola dunia itu menegaskan, tugas utama FIFA adalah mempersatukan dunia lewat sepak bola, bukan memisahkan karena alasan politik. Iran sudah berhak lolos lewat jalur resmi, maka mereka pasti akan hadir di Piala Dunia 2026. Keputusan ini sudah bulat dan tak dapat diganggu-gugat. Mendengar keputusan itu, media andalan Malaysia yaitu Makan Bola langsung mengeluarkan tulisan tajam yang isinya nyata-nyata menghina kesombongan Indonesia. Dalam tajuk beritanya yang bernada mengejek, mereka menulis, "Sudah-sudahlah wahai saudara sebangsa di seberang Selat Malaka, berhentilah bermimpi di siang bolong, kalian kalah bersaing di jalur kualifikasi yang sah, malah berharap orang lain tersandung supaya bisa masuk lewat pintu belakang. Itu bukan usaha, itu cuma keinginan yang tak berdasar." Media itu juga terus memancing emosi dengan menyindir keras. Lihat saja betapa besarnya kepercayaan diri mereka sampai menganggap diri paling layak menggantikan Iran. Padahal apa buktinya, cuma mengandalkan dukungan suara di media sosial saja. Sekarang FIFA sudah bicara, Iran tetap bertanding. Akhirnya kalian hanya bisa memandang dari pinggir lapangan sambil memegang perut sendiri. Inilah akibatnya terlalu sering melamun. Tak puas dengan itu, komentator sepak bola kenamaan Malaysia, Saleh Zain, juga ikut menambahkan, Indonesia itu bagaikan anak kecil yang menginginkan mainan milik orang lain. Kalau mau ke Piala Dunia, berjuanglah dari awal seperti kami. Jangan selalu mencari jalan pintas. Kini impian itu lenyap sudah, tinggal rasa malu yang harus ditelan sendiri. Kemarahan dan kekecewaan yang mendalam tak hanya dirasakan oleh pendukung. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir, dikabarkan sangat murka dan sakit hati mendengar ejekan dari negara tetangga itu. Dalam wawancara khusus dengan awak media nasional, ia tak tinggal diam dan langsung melontarkan balasan yang dianggap sangat menyakitkan bagi kebanggaan sepak bola Malaysia. Erick Thohir dengan nada tinggi dan tegas menyatakan, "Saya sama sekali tidak terkejut mendengar suara-suara itu. Memang sudah menjadi kebiasaan mereka merasa senang saat kita mengalami kesulitan. Memang benar harapan kita melalui kesempatan itu tertutup rapat. Tapi itu bukan berarti kita kalah selamanya. Yang paling lucu, mereka yang paling banyak bersuara itu, sampai detik ini pun belum pernah sekalipun mencium udara Piala Dunia dalam sejarah panjang sepak bolanya. Apa haknya menghina kita?" Ia melanjutkan dengan semangat yang membara,
Kita memang tidak masuk lewat jalur pengganti, tapi kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Kalau mereka bangga dengan pencapaiannya, silakan saja. Kita tidak perlu membalas cemoohan dengan kata-kata kasar, cukup buktikan dengan kerja nyata. Mulai hari ini, pintu harapan lewat jalan pintas sudah kita tutup sendiri. Kita akan berjuang murni di jalur kualifikasi berikutnya, dan suatu hari nanti kita akan melangkah ke Piala Dunia dengan kepala tegak, tanpa mengandalkan keberuntungan atau kesalahan orang lain. Biarkan mulut mereka terus berbicara, yang penting kaki kita terus melangkah maju. Saat ini, Timnas Indonesia dipastikan akan fokus mempersiapkan diri untuk mengikuti babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi memperebutkan sisa tiket ke ajang akbar. Di sisi lain, sindiran pedas dari media dan pengamat Malaysia itu diharapkan tidak mematahkan semangat, melainkan menjadi cambuk kuat bagi seluruh elemen sepak bola tanah air untuk terus berprestasi dan membalas rasa malu dengan kemenangan di atas lapangan hijau. Akankah skuad Garuda mampu mewujudkan impian besarnya pada kesempatan berikutnya? Kita nantikan saja perjuangan mereka. Lebih dalam membincangkan peristiwa yang menggemparkan dunia sepak bola tanah air ini, kita tentu dapat merasakan gelombang perasaan yang meluap-luap di dada seluruh anak bangsa Indonesia. Mulai dari harapan yang melambung setinggi langit saat kabar kemungkinan penggantian tim Iran mencuat ke permukaan, hingga rasa kecewa yang menyelimuti hati setelah keputusan tegas pimpinan dunia sepak bola, Gianni Infantino, menyatakan bahwa tim Serigala Persia tetap berhak mengikuti Piala Dunia 2026. Dan yang terasa paling menusuk ulu hati, adalah hantaman kata-kata pedas dan cemoohan tak berdasar yang dilontarkan oleh pihak dari negara serumpun, Malaysia. Perlu kita renungkan bersama, mengapa harapan untuk menjadi pengganti Iran bisa tumbuh begitu besar di hati jutaan pendukung skuad Garuda. Hal ini sama sekali bukan karena sikap sombong atau keinginan mengambil kesempatan semata, seperti yang dituduhkan oleh media makan bola dan pengamat sepak bola Malaysia. Namun semata-mata didasari pada kemajuan nyata yang telah ditunjukkan oleh anak-anak asuh pelatih Sintayong dalam beberapa tahun terakhir. Kita semua telah menyaksikan bagaimana perubahan besar terjadi pada sistem pembinaan, semangat juang, hingga keterampilan individu dan kerja sama tim. Dari tim yang dulu sering dianggap sebagai bahan tertawaan di kancah sepak bola Asia, kini Indonesia telah mampu berdiri sejajar bahkan mengalahkan tim-tim kuat yang telah lama menjadi raksasa di kawasan. Prestasi di Piala Asia 2023, kemenangan beruntun di babak kualifikasi, hingga peningkatan peringkat dunia yang melonjak tajam, semuanya adalah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur kebangkitan. Inilah alasan mengapa kita berani bermimpi, berani berharap, bahkan berani menyatakan bahwa kita layak mewakili kawasan Asia di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Namun memang itulah kenyataan dalam dunia olahraga, apalagi dalam lingkup yang diatur oleh peraturan ketat dari FIFA. Hak lolos hanya dapat diperoleh melalui perjuangan di atas lapangan hijau, bukan melalui peristiwa di luar kendali. Keputusan Gianni Infantino yang menegaskan bahwa sepak bola tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan politik, meski terasa pahit untuk diterima, namun kita wajib menghormatinya sebagai aturan main yang disepakati bersama oleh seluruh anggota dunia sepak bola. Disinilah perbedaan sikap yang sangat jelas terlihat. Di satu sisi kita menerima kenyataan dengan kepala dingin meski hati terasa perih. Di sisi lain pihak Malaysia malah menggunakan kesempatan ini untuk melemparkan kata-kata yang menyakiti hati persaudaraan serumpun. Komentar yang dilontarkan oleh media makan bola yang menyebut kita bermimpi di siang bolong, atau hanya mengandalkan dukungan media sosial, hingga pernyataan Saleh Zain yang menyamakan kita dengan anak kecil yang menginginkan mainan orang lain, semuanya sebenarnya hanyalah cerminan dari ketidakmampuan mereka melihat kemajuan nyata yang sedang kita bangun. Yang paling ironis, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir, negara yang paling lantang menyindir itu sampai detik ini pun belum pernah sekalipun mencicipi udara Piala Dunia sepanjang sejarah perjalanan sepak bolanya. Disinilah letak kelemahan dasar dari setiap kata-kata ejekan yang mereka lontarkan, tidak ada dasar prestasi yang dapat dijadikan sandaran untuk merendahkan orang lain. Kalau kita yang sedang membangun kemajuan masih dianggap tidak berusaha, lalu bagaimana dengan mereka yang selama puluhan tahun terhenti di tempat dan tidak pernah mampu menembus tahap tertinggi kualifikasi?
Jawaban yang disampaikan oleh Erick Thohir sungguh menjadi cerminan sikap bangsa Indonesia yang besar jiwanya. Beliau tidak terjebak dalam pertengkaran mulut yang tidak akan pernah ada habisnya. Sebaliknya, beliau mengubah setiap kata-kata pedas yang masuk ke telinga menjadi semangat pembangunan yang lebih kokoh. Pernyataan tegasnya bahwa, mulai hari ini, pintu harapan lewat jalan pintas sudah kita tutup sendiri. Kita akan berjuang murni di jalur kualifikasi berikutnya, dan suatu hari nanti kita akan melangkah ke Piala Dunia dengan kepala tegak, tanpa mengandalkan keberuntungan atau kesalahan orang lain, seolah menjadi sumpah suci yang diucapkan oleh seluruh komponen sepak bola Indonesia. Inilah sikap pemenang, menerima kritik dan ejekan sebagai bahan bakar, bukan sebagai penghalang. Perlu kita ingat kembali, perjalanan menuju kejayaan tidak pernah berjalan lurus dan mulus. Selalu ada tantangan, rintangan, bahkan hinaan dari pihak yang merasa iri atau tidak senang melihat kemajuan kita. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia membuktikan hal itu. Dulu kita dianggap lemah dan tidak mampu berdiri sendiri, namun akhirnya kita mampu meraih kemerdekaan dengan darah dan air mata. Dalam dunia sepak bola pun demikian. Dulu kita dianggap sebagai tim kelas 2 di Asia, kini kita sudah mampu menundukkan tim-tim yang dulunya kita pandang dari bawah. Langkah selanjutnya yang pasti dan kita usahakan sekuat tenaga adalah melangkah ke panggung dunia. Kini, dengan ditutupnya peluang menjadi pengganti Iran, seluruh perhatian dan tenaga kita dicurahkan sepenuhnya untuk menghadapi babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah medan pertempuran yang sebenarnya. Di sini kita tidak membutuhkan belas kasihan orang lain, tidak bergantung pada peristiwa politik, semata-mata mengandalkan kekuatan, keterampilan, dan semangat juang anak-anak bangsa. Rintangan yang akan dihadapi tentu tidak ringan. Kita akan bertemu lagi dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Australia yang telah lama menjadi penguasa sepak bola Asia. Namun, mari kita lihat kembali perjalanan kita selama 3 tahun terakhir. Di bawah bimbingan Shin Tae-yong, kita telah berhasil mengubah pola pikir dan sistem permainan yang menjadikan Indonesia sebagai tim yang sulit dikalahkan, bahkan ditakuti oleh lawan. Kata-kata pedas dari Malaysia harus kita ubah menjadi cambuk yang memacu langkah kita lebih cepat dan lebih kuat. Jangan sampai kita membalas ejekan dengan ejekan, karena itu hanya akan merendahkan derajat kita sendiri. Biarkan hasil di atas lapangan hijau yang menjadi jawaban paling meyakinkan. Biarkan keringat yang menetes dari dahi para pemain, kerja keras yang dilakukan oleh pelatih dan staf teknis, hingga dukungan bulat dari seluruh rakyat Indonesia yang menjadi saksi bahwa kita adalah bangsa yang berani bermimpi dan berani berjuang mewujudkan mimpi itu. PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir juga telah menunjukkan keseriusan yang luar biasa dalam membangun fondasi sepak bola nasional. Mulai dari perbaikan sistem pembinaan usia muda, peningkatan kualitas kompetisi dalam negeri, kerjasama dengan negara maju, hingga dukungan penuh bagi timnas utama. Semua ini adalah investasi jangka panjang yang tidak akan membuahkan hasil dalam semalam, namun pasti akan mengangkat derajat sepak bola Indonesia ke kancah dunia. Bagi kita sebagai pendukung, tugas kita tidak hanya sekadar bersorak saat tim menang atau menyemangati saat tim kalah. Kita harus menjadi benteng semangat yang tidak pernah runtuh, tidak peduli seberapa berat rintangan yang dihadapi. Saat orang lain merendahkan, kita semakin memperkuat dukungan. Saat orang lain meragukan, kita semakin meyakini kemampuan anak-anak bangsa. Karena kita sadar, kebanggaan yang sesungguhnya tidak diperoleh dengan jalan pintas, melainkan melalui perjuangan panjang yang penuh pengorbanan. Maka, marilah kita bersama-sama melangkah maju melepaskan segala kekecewaan dan lupa pada setiap kata ejekan yang menyakitkan hati. Jadikan peristiwa ini sebagai titik balik sejarah di mana sepak bola Indonesia bangkit dengan semangat yang berkobar. Kita akan membuktikan kepada Malaysia, kepada negara-negara lain di Asia, bahkan kepada dunia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mudah menyerah. Bangsa yang mampu mengubah tantangan menjadi kesempatan, dan bangsa yang suatu hari nanti akan berdiri tegak di tengah pesta sepak bola dunia, dengan kepala terangkat tinggi. Sampai di sini, harapan kita hanya satu, semoga skuad Garuda senantiasa diberi kekuatan, keselamatan, dan keberhasilan dalam setiap langkah perjuangan.
Biarkan perjalanan menuju Piala Dunia menjadi saksi betapa hebatnya semangat juang anak-anak Indonesia. Dan pada saat hari kemenangan tiba nanti, di mana kita berhasil melangkah ke panggung dunia, maka setiap tetes keringat, setiap air mata kecewa, dan setiap kata ejekan yang pernah kita terima akan berubah menjadi bunga kemenangan yang paling indah dan membanggakan. Kita percaya, kita yakin, dan kita akan buktikan, Indonesia pasti ke Piala Dunia, dengan cara kita sendiri, dan dengan kebanggaan yang tak ternilai harganya. Salam olahraga, maju terus Indonesia!